Film ini mengisahkan dua orang bersaudara, yaitu Pedro dan adiknya Jimmy. Mereka mempunyai lahan peternakan yang cukup luas yang berada di pinggiran hutan. Dalam setiap malamnya, Pedro dan Jimmy selalu menjaga peternakan itu dari serangan hewan buas atau maling yang mungkin mengincar ternak mereka. Pada malam itu, terdengar dari arah hutan beberapa kali adanya suara tembakan. Awalnya, Jimmy mengira mungkin itu Ruiz yang memang sedang berpatroli di sana. Untuk memastikan, Pedro dan Jimmy pun keluar untuk melihat apa yang terjadi di sana. Tapi sepertinya mereka berdua tidak cukup berani untuk mencari di mana suara tembakan tadi berasal. Akhirnya, mereka memutuskan akan mencari di esok paginya. Pencarian dilakukan pada pagi hari dengan membawa beberapa anjing peliharaan. Setelah menelusuri ke dalam hutan, mereka tidak pernah menduga mereka menemukan tubuh seseorang yang sudah tercabik-cabik. Tubuh itu sudah tidak bisa mereka kenali lagi. Dugaan sementara, orang itu mati karena diserang oleh hewan buas. Tak jauh dari sana, mereka menemukan sebuah alat yang tidak pernah mereka lihat. Penemuan tubuh itu berada di area sekitar peternakan orang lain yang bernama Ruiz. Mereka akan melaporkan penemuan mayat itu kepada Ruiz. Mungkin saja Ruiz tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun Pedro menemukan sebuah buku dari alat yang tadi dia temukan. Dari buku tersebut, mereka melihat beberapa peta jalan untuk memasuki ke area ini dan ada sebuah foto seorang wanita yang bernama Maria Elena Gomez. Dia adalah salah satu warga yang memang tinggal di desa itu. Mereka pun lalu mendatangi rumah kediaman Maria. Pedro lalu menjelaskan soal penemuan tubuh manusia di dalam hutan. Dan setelah diselidiki, ternyata orang tersebut adalah seorang dukun yang memang diundang oleh Maria untuk mengobati anaknya, yaitu Uriel yang sedang sakit parah. Betapa terkejutnya Pedro ketika ia melihat keadaan Uriel. Tubuhnya membesar dan dipenuhi dengan luka-luka aneh di kulitnya. Maria berkata kalau keadaan Uriel menjadi seperti ini karena dia kerasukan roh jahat. Berbagai upaya sudah Maria lakukan dengan mengobatinya dan berdoa kepada Tuhan, namun keadaan Uriel tak kunjung sembuh. Sudah hampir 1 tahun Uriel sakit, tetapi Maria sengaja menutupinya dan tidak mau memberitahukan kepada orang-orang di desa. Karena Maria takut kalau warga melihat keadaan Uriel, malah mereka yang akan diusir dari desa itu. Jujur saja, apa yang terjadi kepada Uriel adalah sebuah kutukan atau bencana untuk warga sekitar yang tinggal di sana. Kemudian, Pedro dan Jimmy menemui Ruiz dan memberitahukan keadaan Uriel. Pedro juga sudah memberitahukan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Namun pihak polisi tidak terlalu menghiraukannya, karena orang kerasukan bukan urusan polisi. Pihak dari kepolisian hanya menyuruh mereka untuk menunggu dan menyerahkan semuanya kepada dinas terkait. Dan ternyata, kejadian seperti ini sudah biasa terjadi di sana, dan sekarang kutukan itu sedang berlangsung lagi. Ruiz yang tak ingin bencana ini semakin meluas, berencana untuk membunuh Uriel pada malam harinya. Untung saja Maria masih bisa menahannya, karena jika sampai Uriel terbunuh, dampaknya malah akan semakin meluas. Untuk menghentikan kutukan dari roh jahat, bukan dengan cara mewafatkan orang yang kerasukan. Namun, harus ada orang yang benar-benar ahli dalam menangani kasus orang kerasukan. Di pagi harinya, Pedro, Jimmy, bersama Ruiz kembali datang ke tempat Maria. Mereka bertiga berencana akan membawa Uriel pergi jauh dari sini, agar penyakit yang diderita Uriel tidak menyebar kepada orang-orang. Tak ada pilihan lain bagi mereka. Sebelum semuanya terlambat, mereka berusaha membawa paksa Uriel. Mereka bersikeras, walaupun Maria mencoba untuk menahannya. Mereka juga harus berhati-hati, jangan sampai tubuh mereka menyentuh ke tubuh Uriel. Dalam perjalanan, Pedro mencium bau aneh di salah satu tangannya. Pedro tak sadar kalau dia sudah menyentuh tubuhnya Uriel. Tapi untuk memastikan, Ruiz menyarankan agar nanti mereka membakar baju yang mereka kenakan.
Ruiz hampir saja menabrak seseorang, sehingga membuat mobil mereka sedikit oleng. Kelihatannya itu adalah seorang anak kecil yang akan berangkat sekolah. Setelah berjarak kurang lebih 100 km, mereka akan membuang Uril di sebuah sungai yang jauh dari pemukiman warga. Namun, saat mereka membuka bagasi, ternyata Uril sudah tidak ada di sana. Mereka curiga Uril terjatuh saat mereka oleng tadi, karena hampir menabrak anak kecil itu. Tapi Ruiz berkata biarkanlah, dia tidak peduli kalau Uril terjatuh di tempat tadi, yang terpenting Uril jauh dari tempat mereka tinggal. Mereka tak sadar bahwa disinilah awal mula bencana itu mulai terjadi. Di keesokan paginya, Ruiz dan istrinya menemukan salah satu hewan ternaknya sudah dirasuki oleh roh jahat. Salah satu pantangan yang sangat dilarang keras adalah mereka tidak boleh membunuh orang atau hewan yang kerasukan. Kambing itu seperti menantang balik kepada Ruiz agar dia segera menembaknya. Di sini, Ruiz terjebak oleh emosinya sendiri dan malah menembak kambing itu. Kutukan tersebut langsung terjadi kepada mereka berdua. Tiba-tiba saja, istrinya Ruiz menikam Ruiz dengan kapak. Lalu, dia pun menikam dirinya sendiri dengan kapak tersebut. Pedro dan Jimmy mendapatkan kabar dari Emilio kalau Ruiz bersama istrinya telah meninggal dunia. Emilio juga berkata bahwa kematian Ruiz merupakan akibat mereka telah membuang Uril. Pedro dan Jimmy tahu kini giliran mereka yang akan menjadi sasaran dari kutukan itu. Mereka berencana akan pergi jauh meninggalkan desa dan menuju ke kota untuk menjemput semua keluarganya. Pedro berhenti di rumah Sabrina, mantan istrinya, untuk menjemput semua anak-anaknya. Sementara Jimmy menunggu di rumah, sembari dia juga akan mengajak ibunya. Di sana dia bertemu dengan Leo, suami dari Sabrina. Pedro tak sempat menjelaskan apa yang terjadi, karena terlalu panjang dan akan memakan waktu lama. Dia hanya berpikir kalau dia harus segera membawa anak-anaknya pergi jauh dari sini. Dia melepaskan semua pakaiannya, pakaian bekas membuang ulir, karena takut tertular ke baju yang ia kenakan, dan dia juga meminta baju ganti kepada Leo. Sempat terjadi pertengkaran antara Pedro dengan Sabrina. Sabrina tak habis pikir. Pedro datang tiba-tiba dan kini mau mengambil semua anak-anaknya. Sementara terlihat anjing peliharaan Leo mengendus baju yang bekas digunakan oleh Pedro. Pedro mempunyai 3 anak, Santino, Vicky, dan Jair. Di tengah perdebatan Pedro dan Sabrina, tiba-tiba anjing yang sudah tertular dan dirasuki oleh roh jahat menyerang Vicky. Kegaduhan mulai terjadi ketika anjing itu membawa Vicky kabur dari rumah. Pedro tahu kalau kutukan ini sudah mulai menyebar. Tak ingin membuang waktu lagi, dia kembali ke rumah dan membawa kedua anaknya yaitu Jair dan Santino. Anak pertama mereka adalah anak yang autis, dia tidak bisa bicara dengan jelas. Melihat Leo kembali dan kini dia malah membawa senjata untuk memburu anjingnya. Pedro mencoba menahan Leo, jangan sampai dia membunuh anjingnya yang kerasukan. Namun, semuanya sudah terlambat. Saat Pedro kembali, terlihat Vicky sudah berhasil diselamatkan, tapi Pedro tahu kalau itu sudah bukan Vicky lagi. Pedro lalu segera membawa kedua anaknya untuk pergi dari sana, dan sekarang bencana itu terjadi kepada Sabrina. Dia tewas tertabrak mobil yang dibawa oleh Leo. Singkat cerita, setelah Pedro menjemput Jimmy bersama ibunya, mereka langsung pergi jauh meninggalkan tempat itu. Pedro dan Jimmy tidak memberitahukan kepada ibunya apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka. Menurut kepercayaan orang-orang di sana, ada 7 pantangan yang tidak boleh dilakukan ketika ada orang yang kerasukan. Jika mereka ingin selamat dan terhindar dari serangan roh jahat, jangan menyalakan lampu atau listrik. Jauhi binatang, jangan ambil barang apapun yang di dekat orang kerasukan. Jangan sakiti mereka,
dan jangan pernah menyebut roh jahat itu dengan namanya. Dan yang terakhir, jangan melupakan semua pantangannya. Jimmy mempunyai seorang teman yang tinggal di daerah perkotaan. Kebetulan dia adalah orang yang ahli dalam menangani orang kerasukan. Setelah melakukan perjalanan jauh, sampailah mereka di rumah Mirta, temannya Jimmy. Untuk sesaat, mereka masih bisa menghindari teror roh jahat yang memburu mereka. Namun pada malam hari, di saat mereka semua sudah tertidur lelap, sang ibu tidur di kamar berdua bersama Santino. Tak pernah mereka duga sebelumnya, ternyata roh jahat itu kini merasuki tubuh Sabrina dan mengambil Santino dari dalam pelukan ibunya. Ibunya terkejut ketika melihat Sabrina sudah ada di sana dan memperlihatkan wajahnya yang hancur. Untung saja, ibunya segera memberitahukan Pedro dan Jimmy bahwa Sabrina akan membawa Santino pergi. Pedro tahu kalau dia bukanlah Sabrina lagi. Dia mencoba membujuknya untuk jangan membawa Santino. Namun, tiba-tiba Sabrina meloncat dari kamar lantai atas sembari menggendong Santino. Tapi saat dia melihat keluar, mereka sudah tidak ada lagi di sana. Mirta keluar dan melihat keanehan yang terjadi kepada Jair. Dia memberitahukan kepada Jimmy kalau Jair kini sudah kerasukan roh jahat. Namun, berhubung Jair adalah anak autis, roh jahat itu tidak bisa sepenuhnya menguasai pikiran Jair. Setelah Mirta melihat semuanya, dia lalu memanggil Pedro dan Jimmy. Dia juga mengambil semua peralatan perangnya. Pedro berencana untuk mengambil kembali Santino dari tangan Sabrina. Tapi Mirta melarangnya, karena untuk menyelamatkan Santino, mereka terlebih dulu harus menemukan Uriel. Karena dari dalam tubuh Uriel, ada benih anak iblis yang akan keluar dari dalam tubuh Uriel. Mereka harus cepat membunuh Uriel sebelum anak iblis itu terlahir ke bumi. Sekarang, mereka harus kembali lagi ke tempat itu untuk mencari Uriel. Di sini mereka saling berbagi tugas. Pedro bersama Mirta akan kembali ke tempat di mana Uriel menghilang, sedangkan Jimmy akan mencari Sabrina. Untuk antisipasi, agar terhindar dari serangan roh jahat, mereka diperbolehkan sesekali menyalakan lampu mobil. Dalam perjalanan, Jimmy akhirnya menemukan Sabrina yang sedang menggendong Santino. Namun, kini tubuh Santino sudah hancur karena dimakan oleh roh jahat yang merasuki tubuh Sabrina. Sudah tidak ada harapan lagi untuk menyelamatkan Santino. Kemudian, Jimmy nekat menabrakkan roh jahat itu ke sebuah pohon. Di lain sisi, ibunya yang berada di rumah bersama dengan Jair merasa heran karena melihat Jair tiba-tiba pulih seperti orang normal. Sesampainya di persimpangan jalan, Mirta tahu kalau roh jahat selalu senang kepada anak-anak. Dia curiga kalau Uriel bersembunyi di sebuah sekolahan. Dan setelah mereka masuk ke sebuah sekolah dan melihat ke salah satu ruangan kelas, kecurigaan Mirta pun terbukti benar. Masih ada anak murid yang berada di dalam kelas itu, tapi anak-anak itu hanya terdiam sambil terduduk dan melihat ke arah panggung. Mirta tahu kalau mereka semua sudah dirasuki oleh roh jahat dan mereka menyembunyikan keberadaan Uriel. Lalu, salah satu anak ada yang keluar dan memberitahukan kalau Uriel ada di rumah gurunya. Namun, Mirta tidak mudah tertipu begitu saja. Dia tahu kalau mereka mencoba untuk mengacoh dirinya. Mereka kembali masuk ke dalam kelas dan menemukan ada sebuah palu tergeletak di lantai. Pedro curiga dengan lantainya, dan saat dia membuka lantai kayu itu, ada banyak mayat orang dewasa di sana. Diduga mereka adalah guru-gurunya yang telah diwafatkan oleh roh jahat yang merasuki anak-anak itu. Mirta menyuruh Pedro untuk membawa semua peralatan perangnya. Dan akhirnya mereka menemukan keberadaan Uriel yang berada di tumpukan mayat-mayat. Mirta meminta Pedro untuk mengangkat tubuh Uriel karena Mirta ingin melihat tengkuk tubuhnya. Namun, karena tubuh Uriel yang berat dan juga besar, Pedro tak sanggup untuk mengangkatnya sendirian. Salah satu murid menyarankan kepada Pedro agar mengambil sebuah kapak yang ada di luar kelas agar dapat membongkar panggungnya. Pedro malah mengikuti saran dari anak itu, dan saat dia akan kembali masuk ke dalam kelas, pintu itu tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Sementara di dalam,
roh jahat mulai menyerang Mirta. Dan semuanya sudah terlambat, Mirta tewas diserang oleh roh jahat yang merasuki para siswa. Kini yang tersisa hanya sebuah senjata yang dibawa oleh Mirta. Pedro lalu mencoba untuk membunuh Uril dengan senjata tersebut, tapi dia tidak menggunakan senjata itu sebagaimana mestinya. Walaupun tubuh Uril sudah hancur, namun itu tidak membunuh benih iblis yang ada di dalam tubuh Uril. Anak iblis itu pun akhirnya terlahir ke bumi melalui tubuhnya Uril. Mereka membiarkan Pedro selamat, karena tujuan roh jahat itu hanya untuk melindungi anak iblis itu terlahir ke bumi. Lalu Pedro kembali ke rumah, dan dirinya semakin hancur ketika dia melihat Jair memuntahkan sebuah kalung dan rambut ibunya. Ternyata, ibunya tewas dimangsa oleh Jair yang kerasukan oleh roh jahat. Lalu di sini, akhirnya film pun selesai.